Halo bolo-bolo, selamat datang kembali di Kaume Movie. Hari ini Kaume akan membahas sebuah film yang akan mengubah Anda melihat dunia sinematik. Siapkan diri Anda untuk dihanyutkan dalam sebuah kisah kesetiakawanan dan persahabatan yang mengharukan, yang penuh dengan aksi seru dan tentunya akan memompa adrenalin Anda semua. Sebuah kisah tentang masa depan yang hancur akibat kehidupan planet dan para penghuninya sudah tidak harmonis. Di pinggir reruntuhan kota terlihat George dan anak angkatnya Brenda sedang menyerang kereta yang melintas karena mereka akan melakukan sebuah operasi penyelamatan. Tentunya tidak hanya mereka berdua tapi dengan seluruh anggota kelompok Red Arm. Selagi sang masinis disibukkan dengan serangan itu, secara diam-diam Thomas dan Vince menyelinap naik ke atas kereta. Mereka melumpuhkan beberapa tentara dan memisahkan gerbong penumpang. Sementara itu, Brenda dan George menjauhkan helikopter yang disebut dengan Bird. Bahkan mereka juga berhasil merebutnya berkat kerjasama yang apik dengan anggota Red Arm yang lain. Kemudian kelompok itu pun langsung menuju ke lokasi Thomas dan Vince untuk membawa lari gerbong yang berisi para remaja bahan percobaan Wicked. Dan akhirnya penyelatan ini berjalan dengan lancar, sukses. Itulah sepenggal kisah di pembuka awal sebuah film yang akan Kaume ceritakan yang berjudul The Death Car. Ini adalah lanjutan dari dua film sebelumnya yang berjudul The Maze Runner dan The Scott Trial. Buat yang belum nonton, silahkan cek link playlistnya di deskripsi. Oke bro, mari kita lanjutkan ceritanya. Sangat disayangkan Thomas dan kawan-kawan sama sekali tidak menemukan Minho di dalam gerbong itu. Beberapa waktu kemudian setelah para remaja dipindahkan ke Camp Red Arm, Vince menjelaskan rencana mereka selama 2 hari ke depan, yaitu memperbaiki kapal untuk pindah ke lokasi terpencil yang tidak dapat ditemukan oleh Wicked. Beberapa waktu kemudian, kelompok Thomas menemui Aris dan Sonia, salah satu dari remaja yang diselamatkan. Aris menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi. Sepertinya Wicked sedang merencanakan sesuatu yang besar karena kereta tersebut sedang menuju ke sebuah kota. Dan sangat disesalkan ternyata Minho berada di gerbong belakang yang ditinggalkan Thomas dan kawan-kawan. Thomas dan yang lainnya langsung membicarakan masalah ini kepada Vince untuk kembali mengatur rencana. Vince sangat terkejut mendengarnya karena seluruh kota telah lenyap akibat bencana virus flare. Namun menurut George, ada kota terakhir yang masih bertahan yang disebut dengan The Last City. Vince menolak rencana Thomas untuk menyelamatkan Minho karena dia harus segera memindahkan para remaja ke tempat yang lebih aman. Lagi pula tanpa persiapan yang matang, menerobos masuk ke The Last City sama saja dengan bunuh diri. Tiba-tiba saja terdengar suara transmisi milik Wicked yang menandakan petugas patroli sudah dekat. Akhirnya di sini Thomas mengerti bahwa apa yang dikatakan Vince memang benar. Mereka tidak bisa membahayakan nyawa remaja lain demi Minho. Oleh karena itu, Thomas memutuskan untuk pergi sendiri. Namun rencana Thomas diketahui oleh Newt dan Frippen. Sementara itu, Minho yang masih ditahan oleh Wicked terbangun dari glitch. Dia pun mencoba mengikuti seorang bocah hingga berpindah ke tengah-tengah labirin dan dikejar oleh Griever. Ternyata itu hanya sebuah program simulasi yang dikirimkan ke dalam pikiran Minho. Ini merupakan metode baru yang lebih praktis daripada labirin, sehingga para ilmuwan bisa dengan mudah melakukan tes terhadap para remaja. Setelah beberapa jam menempuh
perjalanan, akhirnya mereka tiba di kota yang dimaksud oleh George. Akan tetapi mereka sama sekali tidak menemukan apapun di sana kecuali seorang zombie. Jika hanya satu, mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tiba-tiba saja seorang yang terinfeksi menempelkan wajahnya pada jendela mobil. Tentunya ini sangat mengagetkan mereka. Zombie yang lain pun bermunculan sehingga akan lebih bijaksana jika Frappen menginjak pedal gas untuk melarikan diri. Serangan zombie yang semakin brutal membuat kelompok Thomas lengah hingga mengalami kecelakaan. Untungnya dalam keadaan terpojok, bantuan datang dari Brenda dan George. Lalu mereka pun berhasil melarikan diri. Menurut George, tempat mereka berada saat ini dulunya adalah wilayah The Lost City. Dari kejauhan terlihat sebuah kota megah dan mungkin itulah tujuan mereka. Sebuah tempat di mana kemungkinan Minho berada dan juga Teresa. Hari itu Teresa menemani Dr. Eva Fitz yang melakukan presentasi. Para dewan terlihat kecewa mendengar penjelasan Eva tentang alasan menutup kota. Kenaikan tingkat infeksi hingga 300% dan yang sangat disayangkan, sampai saat ini penelitian Wicket masih belum berhasil. Mereka berencana untuk mengalihkan dana ke pembangunan kota-kota lain. Tentunya untuk menampung manusia-manusia yang sehat. Namun menurut Teresa itu hanya menunda waktu akan sesuatu yang tak terhindarkan. Menemukan penyembuhnya adalah suatu keharusan. Dan kini Wicket telah sangat dekat dengan penemuan tersebut melalui darah seorang remaja yaitu Minho. Tim Thomas telah tiba di wilayah pinggiran kota The Lost City. Menurut George, tempat itu seperti neraka. Tidak ada hukum, para kriminal berkeliaran dan setiap jamnya orang-orang mati akibat virus flare. Tanpa disadari ternyata alat yang ditanam di belakang leher Thomas terdeteksi oleh drone. Kini Jensen mengetahui keberadaan Thomas. Ia langsung memerintahkan anak buahnya bahkan menembakkan meriam untuk membubarkan massa. Ketika melarikan diri, Thomas dan yang lainnya diculik oleh sekelompok orang-orang bersenjata. Alangkah terkejutnya Thomas, Newt dan Frappen ketika melihat salah satu dari anggota kelompok bersenjata tersebut adalah Gally. Thomas langsung mengamuk dan menghajar Gally karena telah membunuh Chucks. Untungnya Newt berhasil melerai mereka sebab meskipun Gally adalah orang yang menyebalkan, tapi dia melakukan hal itu karena disengat oleh Griever. Gally menceritakan bagaimana dia diselamatkan oleh kelompok pemberontak, tepatnya setelah para Grider meninggalkannya. Lalu setelah mengetahui tujuan Thomas, di sana Gally menawarkan bantuan untuk membawa mereka memasuki kota. Tapi sebelum itu, Thomas dan yang lainnya harus bertemu dulu dengan Lawrence. Lawrence adalah sang pemimpin pemberontak. Infeksi membuat sebagian wajah pria itu hancur. Sampai saat ini dia masih bertahan berkat serum yang belum disempurnakan. Lawrence akan mengizinkan Gally untuk membantu Thomas dengan syarat Thomas harus membawakannya serum. Kesepakatan pun tercapai. Hanya Thomas dan Newt yang diperbolehkan pergi bersama Gally. Sedangkan sisanya tetap tinggal sebagai jaminan. Setelah tiba di dalam, Thomas dan Newt benar-benar dibuat takjub dengan pemandangannya. Bagaimana mungkin kota semegah itu bisa berdiri di tengah-tengah dunia yang seperti neraka. Keamanan kota benar-benar diperketat sekarang karena mungkin keberadaan Thomas telah diketahui oleh Wicket. Gally memang mengetahui jalan masuknya, tapi dia tidak berjanji Thomas akan menyukainya. Karena ternyata Teresa lah yang akan menjadi tiket masuk mereka. Thomas menjadi ragu karena yang dilakukan mereka sangat berbahaya dan tentunya akan berdampak kepada Teresa.
Seketika itu membuat Newt marah besar, menganggap Thomas lebih mementingkan gadis pengkhianat itu dibandingkan dengan Minho. Keesokan harinya, Newt meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan. Newt akhirnya mengakui bahwa dirinya telah terinfeksi, namun pemuda itu tidak ingin Thomas memikirkannya karena yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Minho. Metode baru benar-benar membuat Minho hampir gila karena terus disiksa dengan mimpi buruk yang tak ada habisnya. Teresa menemui Minho setelah darahnya berhasil menyembuhkan seorang gadis kecil bernama Shai-in. Minho sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Ia malah menyerang Teresa karena banyak nyawa remaja yang melayang akibat pengkhianatan yang dia lakukan. Lalu tak lama kemudian Teresa pun menerima kabar buruk bahwa darah Minho tidak bisa membunuh virus, tapi justru sebaliknya kondisi Shai-in menjadi lebih parah sehingga gadis malang itu pun terpaksa dibunuh di tengah-tengah keterpurukannya. Sadis ini memang. Saat di keramaian, Teresa melihat Thomas di seberang jalan. Itu bukanlah halusinasi karena Thomas memang sedang menjalankan rencananya. Mereka pun berbincang tentang perasaan sesal Teresa yang terkadang muncul akibat apa yang sudah dilakukannya. Namun di sisi lain, Teresa juga merasa bahwa semua itu seharusnya dilakukan. Sehingga kini ia hanya perlu berusaha sampai berhasil. Sementara itu Dr. Eva mengungkapkan kekecewaannya akan hasil penelitian yang selalu berujung kegagalan. Ditambah lagi kini virus telah menyebar lewat udara. Kemungkinan tidak sampai 1 bulan lagi seluruh penduduk kota akan terinfeksi. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk menyudahi semuanya dan memberikan kesempatan kepada para remaja memulai kehidupan dunia baru. Pantang menyerah itu baik, tapi terkadang kita juga harus menyadari bahwa kita sudah kalah. Kembali ke Teresa. Teresa yang telah diculik oleh kelompok Thomas, kini gadis itu diinterogasi tentang gedung Wicket. Dan Teresa harus mengantar mereka ke lokasi Minho ditahan. Ketika mencabut alat pelacak di leher Thomas, Teresa menyadari bahwa kini kondisi Brenda benar-benar sehat, tidak seperti orang yang terinfeksi virus yang mana tubuhnya semakin hancur meski telah mendapatkan pengobatan. Sangat mengejutkan, ternyata Brenda hanya mendapatkan 1 suntikan serum, yaitu ketika berada di Camp Red Army 6 bulan yang lalu. Ini menandakan bahwa darah Thomas benar-benar bisa membunuh virus flare. Namun Thomas hanya menganggap perkataan Teresa sebagai omong kosong belaka. Lagi pula ia tidak mempunyai alasan untuk mempercayai seorang pengkhianat. Beberapa waktu kemudian rencana penyusupan pun dimulai. Pada awalnya Thomas hanya berdua dengan Teresa, lalu Newt dan Gali bergabung. Ketika mereka berada di dalam gedung, Gali berhasil menyabotase sistem keamanan sehingga tidak hanya membuka sel para remaja, tapi juga melumpuhkan meriam di gerbang kota. Sayangnya mereka masih belum menemukan Minho karena pemuda itu telah dipindahkan ke ruang medis untuk diambil darahnya. Thomas dan Newt akan pergi menyusul Minho bersama Teresa, sedangkan Gali tetap tinggal bersama para remaja membobol brankas demi mengambil serum untuk Lawrence. Dan sementara itu Lawrence dan anak buahnya telah mendapat tanda dari Gali bahwa sistem keamanan berhasil diambil alih. Kini para pemberontak akan menjalankan sebuah misi yang direncanakan sejak lama, yaitu masuk ke dalam kota. Kembali ke kelompok Thomas, penyamaran mereka diketahui oleh Jensen setelah sebelumnya sama-sama berada dalam satu lift. Untungnya di saat mereka terkepung, Teresa mengambil tindakan yang membuat Thomas dan Newt berhasil lolos. Lalu 2 pemuda itu pun langsung menuju ke lokasi Minho. Gali telah menyelesaikan tugasnya, membawa serum dan para remaja ke lokasi base di mana Brenda sudah bersiap. Namun mereka masih harus menunggu karena Thomas dan Newt masih berada di dalam gedung. Kembali kedua jagoan kita
ini mereka sempat bertemu dengan Dr. Eva. Terlihat baku tembak dengan para tentara hingga akhirnya bertemu dengan Minho. Pemuda yang satu ini lagi-lagi memberi kejutan, entah dari mana datang kekuatan supernya. Ia mampu menghempaskan seorang tentara hingga menghantam kaca. Mereka pun berlari sampai mengunci diri di sebuah ruangan. Dan karena Jensen berhasil mendobrak pintunya, Thomas, Newt, dan Minho melakukan aksi gila dengan terjun dari gedung yang tingginya bagaikan gunung Huako tempat Sung Gokong tinggal. Hai. Setelah mengacungkan jari, Thomas, Newt, dan Minho dikepung oleh para tentara. Beruntung salah satu dari tentara itu berkhianat, dan tentara itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gali. Penyamaran yang sempurna kan bro? Itu membuat Minho sangat terkejut seperti melihat hantu. Karena telah terkepung, Brenda terpaksa membawa lari para remaja dan meninggalkan kelompok Thomas. Terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup brutal. Meski para remaja merasa ketakutan, tapi Brenda sendiri sempat menikmati aksinya dalam menabrak mobil para tentara. Sesaat kemudian Brenda pun menghentikan busnya seolah-olah menyerah. Tapi sebenarnya memang itulah titik pemberhentian. Lalu tugas Pripen membawa mereka menggunakan kren sangat mengejutkan. Nah, tiba-tiba saja terjadi ledakan dahsyat pada gerbang kota yang ternyata disebabkan oleh Lawrence dan warga pinggiran. Mereka yang selama ini telah dibuang dan dibiarkan mati bersama virus melancarkan serangannya sehingga pertempuran pun tak terhindarkan. Kelompok Thomas semakin kesulitan dalam melarikan diri. Tapi walaupun demikian, Brenda tetap bersikeras menunggu Thomas dan yang lainnya. Tiba-tiba saja George dan Vince datang dengan helikopter Burke mereka dan kembali ke dalam kota. Oleh karena itu, Brenda langsung meminta kelompok Thomas agar segera menuju ke terowongan. Sementara itu, Dr. Eva menemukan Teresa yang masih berada di dalam gedung sedang mengerjakan sesuatu. Sebelumnya, gadis itu secara diam-diam mengambil selembar kain di mana terdapat darah Thomas. Dan ketika diuji coba, ternyata benar-benar mampu membunuh virus flare. Kembali ke kelompok Thomas yang melihat pesawat Burke di langit-langit kota. Akan tetapi karena kondisi Newt semakin parah, pemuda itu meminta agar ditinggalkan saja karena tidak ingin menjadi beban teman-temannya. Namun Thomas tidak mau menyerah. Dia meminta Minho dan Pripen mengambil serum yang ada di Brenda. Tak lama kemudian peperangan pun semakin memanas. Para pemberontak mulai menghancurkan bangunan-bangunan, membuat Thomas dan Newt harus segera menyingkir dari tempat itu. Segala cara dilakukan oleh Thomas agar tidak meninggalkan temannya Newt. Sayangnya kendali tubuh Newt mulai hilang. Kini dia sudah tidak sanggup berdiri lagi. Terdengar suara Teresa yang meminta Thomas datang menyerahkan darahnya untuk mengakhiri bencana dan menyembuhkan orang-orang termasuk Newt. Namun ketika Thomas mulai percaya, Newt bangkit. Kesadarannya yang mulai hilang membuat Newt menyerang Thomas hingga akhirnya dan tidak disengaja Thomas menusukkan pisau ke dada Newt yang membuat Newt tewas. Yang lebih menyedihkan lagi, sesaat kemudian Brenda tiba dengan serumnya. Tapi itu semua sudah terlambat. Kini Thomas akan melakukan misi terakhirnya, menghentikan Wicket untuk selamanya dengan cara membunuh Dr. Eva. Namun tiba-tiba saja Eva malah dibunuh oleh Jensen. Lalu pria jahat itu membius Thomas dan meminta Teresa untuk mengambil darahnya sebanyak mungkin demi membangun dunia baru. Dunia yang sesuai dengan keinginan Jensen, di mana dia akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mendengar hal itu, Teresa pun mencoba melumpuhkan Jensen dengan melepaskan Thomas. Namun sangat disayangkan serangan gadis itu sepertinya kurang kuat. Akhirnya kini Jensen bangkit dengan kesadarannya yang mulai hilang akibat terinfeksi virus. Tidak tahan melihat Teresa yang dihajar dengan kejam, Thomas yang telah berdiri langsung
langsung menerjang Jensen sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang sepertinya ini sudah sangat dinantikan mereka. Pertarungan tersebut imbang sampai akhirnya Jensen menggunakan pistolnya. Beruntung sebuah ledakan membuat Jensen lengah, lalu Thomas dan Teresa pun langsung melarikan diri. Sangat disayangkan ternyata Thomas terkena tembakan dan Teresa pun kembali ditangkap. Ketika hendak bersembunyi, Jensen mengancam bahwa dia tidak segan-segan membunuh Teresa jika Thomas tidak mau keluar. Lalu di saat terakhir Thomas muncul dengan melempar sebuah benda yang awalnya Jensen kira meleset. Tiba-tiba saja terdengar suara retakan diikuti dengan kemunculan zombie yang langsung menerkam Jensen. Ketika berada di puncak gedung, Thomas dan Teresa melihat seluruh kota telah terbakar. Untungnya tim Brenda datang dengan helikopter Burke-nya. Thomas berhasil naik tetapi tidak dengan Teresa. Sepertinya gadis itu berpikir bahwa dirinya tidak pantas diselamatkan atas segala yang dia lakukan. Tentunya terhadap para teman-teman yang lainnya. Dan akhirnya Teresa pun jatuh bersama dengan runtuhnya gedung Wicket. Thomas terbangun di sebuah tenda di tepi pantai yang indah. Pemuda itu bertemu dengan Minho, Brenda, dan juga seluruh teman-teman seperjuangannya. Pada malam harinya mereka mengadakan perayaan atas keberhasilan yang telah dicapai. Serta tak lupa juga mengenang rekan-rekan yang telah gugur dan berkorban. Thomas membaca sebuah pesan dari Newt. Aku tidak pernah menyesal mati karena mengikutimu. Bahkan jika waktu terus kembali, aku tetap mengambil jalan yang sama karena aku yakin kau akan menemukan jalan untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih telah menjadi temanku. Jaga teman kita baik-baik dan jaga dirimu juga. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan. Pesan dari Newt. Film pun ditutup dengan menampilkan Thomas yang mengukir nama Teresa pada batu. Lalu menatap kapal sambil memegang tabung yang berisi serum dari Teresa. Dan film pun tamat. Gimana tentang alur film tadi bolo-bolo kaume? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng pemberitahuan, dan bagikan video ini kepada bolo-bolo kabeh. Ayo bareng-bareng nonton gratis bersama Kaume Movie. Sampai jumpa di video selanjutnya.